Oke, oh oke. Tidak apa-apa, selamat pagi saudara. Semua yang hadir di gereja ini, oke. Dan selamat pagi juga semua yang ada di rumah atau di mana saja yang online. Selamat tahun baru, saudara yang belum saya kasih selamat. Juga di rumah saudara, selamat tahun baru saudara. Tuhan memberkati kita semua. Oke, haleluya. Nah, saudara, tahun baru ini saudara sudah ada resolusi? Hehe. Biasa dulu-dulu itu, saya ingat saya baru ikut gereja, saya suka dengar orang-orang itu suka bikin resolusi, oke. Ya resolution, oke. Terus saya pikir resolusi apa ya? Ada yang mau kasih kurus badan, ada yang mungkin mau gemuk badan, ada yang mau apa? Ya pokoknya ada-ada aja. Mau bikin bisnis, mau ini dan mau itu, mau ini, mau itu. Dan keadaan sekarang kalau saudara bikin resolusi, saudara mungkin susah karena keadaan COVID ya kan, pandemik begini saudara mau kasih kurus badan, saudara mau ke gym juga nggak berani kan? Ya kan, nggak berani saudara ya. Jadi saya itu terus terpikir begini, waktu ya suruh mau sharing firman, sudah berapa minggu lalu, saya pikir, oh saya teringat begini, oke enggak usah resolusi itu aja macam-macam, oke. Jadi saya mau ambil resolusi, saya mau bikin berlari kepada tujuan. Jadi mulai tahun ini kita mau berlari kepada tujuan, sebagaimana lagu yang kita nyanyi, oke. Tinggalkan segalanya di belakang dan berlari menuju tujuan. Tujuan apa? Ya panggilan surgawi, oke. Nah, mari kita lihat firman Tuhan langsung saudara. Saya mau baca dulu firman Tuhan. Saudara nggak bosan kalau baca firman kan? Ayat-ayat firman ini saudara perhatikan karena ayat ini yang menguatkan kita orang. Ayat ini yang menggugah hati saya. Oke. Jadi kita baca dulu yang saya mau bicarakan. Filipi pasal ketiga ayat 12 sampai dengan 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, haleluya. Nah sebelum saya mau bicarakan tentang hal ini, saya mau dulu kita mau lihat, oke, pernyataan Paulus tentang kasihnya kepada Yesus, oke. Paulus itu penjahat, saudara tahu kan? Oh, penganiaya, pokoknya jahat, kejam, ya. Tetapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, itu berubah luar biasa. Nah ini yang menggerakkan hati saya, yang menggugah hati saya, luar biasa, saudara. Ya, kita lihat yang di ayat pasal Filipi 3, tapi kita ke belakang ayat 7 sampai 11 saya baca, saudara perhatikan. Karena ini bagus sekali saudara, oke. Supaya, oke. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa saudara. Saudara punya kerinduan yang demikian juga? Saudara mau melupakan apa? Melepaskan segala-gala yang kita punya. Paulus melepaskan kekayaannya, oke, kedudukannya, oke, pokoknya segala, saudara.
Saya bilang kalau bilang kepandaiannya ya mungkin saudara pikir mesti mau tetap belajar. Oke saudara. Pokoknya segala dia itu punya kuasa yang luar biasa saudara. Bukan orang miskin, bukan orang yang tidak terpelajar saudara. Tetapi dia tinggalkan semua itu. Karena apa? Dia mengenal Yesus itu adalah suatu yang lebih mulia dari segala-galanya. Nah lucunya saudara, saya tergerak ini karena apa? Kita banyak dari kita orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan minta maaf, oke? Kita bukan mau melupakan semuanya itu. Bukan kita mau menganggap ya sampah. Tetapi justru kita mengejar. Di dalam melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, kadang-kadang orang salah mengerti. Mau cari keuntungan, oke? Mau cari puji-pujian, mau cari kedudukan, mau cari apa lagi? Ya, mau cari duit, kekayaan dan sebagainya saudara. Betul enggak? Nah itu kita harus tanggalkan itu semua. Lupakan itu semua saudara. Kita belajar seperti Paulus. Kalau betul-betul kita yang katakan kita ini orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah terima keselamatan. Yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Ya kita harus juga demikian. Rasanya sulit toh saudara. Memang sulit ikut Tuhan Yesus, siapa yang bilang gampang? Ya, harus menyangkal diri, pikul salib itu kan tidak gampang saudara. Ya, jadi marilah kita belajar seperti Paulus begitu saudara. Jangan sampai kalau kita ada yang salah, jangan sampai kita teruskan itu. Oke, resolusi tahun ini, tinggalkan itu, lupakan itu semua. Oke, dan mau kejar Yesus, Yesus saja, Yesus yang termulia. Nah, jadi ini yang hal-hal ini yang memotivasikan Paulus sehingga dia terus mau berlari, oke, terus berada dalam gelangan pertandingan untuk apa tuh? Mau sampai pada tujuan, yaitu panggilan Kristus kepada dia, oke. Kita ini pasti pikir begini, wah Paulus, waduh pernyataannya begitu luar biasa ya, luar biasa sekali. Berarti Paulus ini sudah sempurna. Ya kan, pasti dia sudah hebat ini, sudah sampai ya pada tujuannya. Soalnya dia bukan itu aja, bukan pernyataan dia. Terbukti Paulus menulis buku berapa banyak di dalam perjanjian apa tuh baru ya, kita perjanjian baru ada 27. Yang 13 itu Paulus yang tulis saudara, hampir separuh itu, tinggal kurang satu aja saudara ya. Luar biasa apa enggak? Terus kita pikir, kita kan belum apa-apa saudara, tulis satu aja belum ada. Jadi Paulus yang begitu luar biasa. Jadi kita pikir pasti dia sudah sempurna. Pasti, waduh ini orang pasti sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Tapi enggak. Di dalam Filipi yang pasal 13 ayat 12 sampai 16 kita baca. Paulus mengaku tulis kepada jemaat di Filipi. Dan juga kepada kita bahwa dia belum sempurna. Kita baca, kita mau pelajari itu satu persatu saudara, oke? Nah, Filipi pasal yang ketiga ayat 12. Dia bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, oke? Jujur, harus jujur. Dia jujur saudara, oke? Dia mestinya sudah rasa hebat, saudara sudah karang buku, sudah ikut Tuhan melayani begitu luar biasa saudara. Ya. Nah Paulus tulis surat ini di dalam penjara, saudara tahu nggak? Kalau saudara ada di dalam penjara belum tentu saudara mau ya tulis seperti ini, mau puji Tuhan Yesus lagi. Kita menderita COVID aja banyak orang yang sudah menghujat-hujat Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Ya, kok begini? Ya, saudara. Saya selalu, orang kalau ada dalam persoalan apa ya persoalan apa saja, saya itu diingatkan Tuhan tiap kali saya kasih menghimbau mereka, saya bilang pokoknya dalam keadaan apa saja tetap percaya Tuhan in control dan Tuhan hadir, dia ada bersama-sama. Jadi tidak usah worry. Kalau Tuhan ada kita worry berarti kita kurang percaya dong ya. Makanya. Jadi Paulus ini jujur saudara, dia belum saudara, dia belum apa-apa. Kalau kita kadang-kadang ada dari kita yang merasa hebat begitu. Mungkin, maafkan kalau saya tanya, mungkin saudara ada yang merasa saudara sudah mencapai garis, sudah sempurna. Oh ya, puji Tuhan kalau saudara ya kan merasa belum sempurna. Sebab apa dia bilang? Ya. Oke, jadi kita harus kejar saudara, kita belum sempurna. Kita tidak usah pakai topeng.
Saya kalau ingat ini, kita orang Kristen banyak suka pakai topeng. Kalau saya ingat ini, saya ingat Om John Paul, guru saya. Ya kalau di Bible study itu tanya saya itu keras apa itu, saya tidak bisa lupa. Malu juga tetapi harus jawab. Jasmine masih pakai topeng. Ya, iya Om. Berapa topeng? Banyak Om. Ya kan masih baru itu tahun 80 lebih ya Pak ya. Ya, masih baru saudara. Banyak gengsinya. Bawa Alkitab besar-besar, jalan rasa hebat, saudara. Padahal tidak pernah baca, oke? Ya ini begitulah itu. Jadi jangan, saudara. Kalau kita lebih baik jujur. Supaya orang-orang lain, teman-teman kita lihat seperti Paulus. Dia jujur, sehingga menggugah hati saya juga. Kita harus jujur, oke? Kita belum apa-apa ini. Tidak ada arti apa-apa ini saudara. Oke? Jadi tidak usah pakai topeng, tidak usah munafik, tidak usah macam-macam. Jangan kayak Nino ngomong itu, Nino punya kembang itu belum saya ingat lagi. Anggreknya Nino itu yang palsu. Oke? Kelihatannya sama. Sama-sama datang gereja saudara. Sama-sama anggrek. Tapi beda kan saudara. Ya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita Kristen yang tulus. Oke, anggrek yang benar itu ya kan lebih luar biasa, oke, dihargai orang. Kalau anggrek palsu ya begitu, Kristen yang palsu ya kalau ketahuan palsu, kalau belum ketahuan tidak apa-apa, kalau ketahuan mah orang pandang enteng lah saudara ya. Jadi Kristen yang kayak Nino bilang gitu, yang benar. Nah jadi Paulus tahu, jadi dia mau terus berlari saudara, berlari untuk meninggalkan segalanya. Banyak orang Kristen yang ongkang-ongkang. Oh, saudara tahu kata ongkang? Saya tidak tahu, saya dapat dari mana. Duduk ongkang-ongkang aja, datang gereja, pulang gereja. Oke, tidak pernah bikin apa-apa saudara. Tidak pernah kerja apa-apa. Ya, orang Kristen yang tidak aktif. Orang Kristen harus aktif saudara. Oke, kita ini tubuh Kristus. Sama seperti kalau diumpama kita ini tubuh, kita punya tangan, jari, ya kaki. Kalau ada yang tidak aktif saudara, yang pasif, ya kan dah lucu saudara. Tangan nggak bisa bergerak atau jari nggak bisa bergerak aja mengganggu semuanya, seluruh tubuh, betul enggak? Jadi kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak aktif, maafkan saja mengganggu seluruh ya tubuh Kristus, ya kan? Saudara boleh, saya ngomong orang Kristen, saya nggak ngomong orang gereja, oke? Karena saya itu sering ingat banyak sekali orang gereja saudara. Orang gereja saudara tahu cuma datang gereja aja. Tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan saudara. Nah kalau saudara tahu mengasihi Tuhan toh. Mengasihi Tuhan bagaimana. Nah jadi Efesus pasal yang kedua ayat 10 itu jangan lupa kita diselamatkan cuma-cuma. Oke, anugerah Tuhan. Tetapi Efesus yang ke-10, Efesus 2 ke 10 ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada pekerjaan yang dia mau untuk kita melakukannya. Kalau melakukan pekerjaan berarti duduk diam, ongkang, pasif aja atau kerja? Kerja dong saudara, oke? Jadi jangan duduk diam aja saudara, maafkan jangan tersinggung, oke? Nah, ya begitu. Jadi ingat baik-baik, jangan duduk diam, harus ada melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan saudara. Nanti kita lihat saudara mau tahu pekerjaan Tuhan bagaimana supaya kita bisa tahu ya dekat-dekat dengan Tuhan lah. Begitu. Nah ayat yang ke-13 kita lanjutkan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Oke. Jadi harus melupakan apa yang di belakang saudara. Oke. Tidak mau ingat-ingat apa yang di belakang saudara. Saudara, kita ini orang Kristen ada seperti di dalam apa tuh? Gelanggang pertandingan. Oke. Jadi kalau kita berlari kan kita nggak bisa. Kalau kita tanding lari, bilang aja lari. Saya ini sudah ikut tanding lari saudara. Latihannya berat saudara, oke. Bukan enak-enak aja terus pergi berlari. Dan kalau kita berlari itu saudara kita tidak bisa lihat ke belakang. Kalau kita berlari sebentar lihat ke belakang, nggak sampai. Ya macet lah saudara, oke. Nah jadi begitulah Paulus bilang. Jadi harus berlari terus. Nah kalau saudara nyetir mobil juga, ya kan? Ingat, saudara nyetir mobil, saudara mau lihat-lihat ke belakang, biar ada kaca spion, saudara kan nggak mau lihat di belakang terus, saudara mau lihat di depan kan? Kalau enggak kan tabrak nanti saudara masuk jurang nanti begitu. Oke, jadi kalau saudara ingat-ingat hal-hal yang di belakang itu saudara bisa
melumpuhkan, bisa pertumbuhan kita, saudara. Hal-hal yang di belakang itu contohnya bilang begini. Kegagalan, oke? Hal-hal apa, dosa-dosa kita, kegagalan kita, ataupun mungkin sakit hati, dendam, orang menjatuhkan kita, menekan kita, mengkhianati kita, ya, dan sebagainya itu. Kita harus lupakan itu, saudara, oke? Dan juga tentang umpamanya keberhasilan kita, saudara. Saudara percaya keberhasilan kita dengan kejatuhan kita, kegagalan kita, semua ini, saudara, dapat melumpuhkan. Karena kalau kita duduk ingat-ingat masa lalu, sudah nggak bikin apa-apa. Ya, ingat, ini orang tua-tua itu yang sudah sedikit demensia, itu kalau ceritanya itu yang masa lalu yang hebat aja, oke? Makanya Yasmin tidak mau cerita yang masa lalu, ya masa umur 20-an itu. Kalau kecuali nanti sudah pikun, sudah demensia, tapi Tuhan doakan, Tuhan berkati, tidak akan terjadi. Sorry. Nah, jadi ceritanya itu kalau kita berhasil, ya sudah duduk diam aja, sudah kenang-kenangan, ingat-ingat. Kan dulu kan saya sudah ada persekutuan, sudah bikin persekutuan, sudah melayani Tuhan 10 tahun. Kan sudah toh, ya kan? Sudah berhasil, ya kan? Terus dulu kan saya sudah bikin kerja ini, sudah ini. Dulu saya sudah ajar Sunday School juga, sudah selesai. Oke, semua. Pokoknya semua berhasil, oke? Sudah pokoknya bikin sesuatu lah. Ya, sudah berhasil. Terus saudara ingat-ingat. Kan udah maju-maju. Ingat-ingat yang berhasil aja. Jadi sama aja. Keberhasilan, kegagalan, pokoknya sakit hati, dendam, apa. Ya, itu semua bisa bikin kita itu stagnasi. Lumpuh, tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa berjalan. Makanya Paulus bilang, harus tinggalkan dulu. Oke, makanya judul tadi saudara sudah lihat ya, saya kasih judul saran sudah tahu, berlari kepada Tuhan. Oke, tinggalkan semua. Lagu pertama tadi aku sudah nyanyi. Harus tinggalkan semua itu, saudara. Harus tinggalkan semua itu, saudara. Ya, masih ingat sakit-sakit? Berapa banyak orang bikin sakit hati kita? Ya, sakit. Dalam pelayanan ada berhasilnya, ada gagalnya. Hidup kita kan dari dosa, banyak dosanya. Kalau mau duduk ingat dosa-dosa juga, saudara. Oh, enggak maju-maju. Aduh, saya banyak dosa, ya kan. Belum lagi iblis lagi, saudara. Oke, iblis. Ya, jangan mau dengar iblis. Iblis itu kan, ya dia suka datang untuk kasih ingat kita hal-hal yang bikin kita itu jadi putus asa, bikin kita itu kecewa, bikin kita itu rasa tidak ada harga diri, ya tidak mampu. Terus kita stop aja sudah melayani. Ada, saudara. Saya punya masa lalu juga nggak bagus kan, saudara. Saya sudah cerita. Dan ada itu suara-suara. Ya, mungkin sampai sekarang ada, tapi saya tidak mendengar dan tidak pernah dengar. Ya, ada aja yang ngomong. Ya dulu acikui. Ya, acikui. Kan begini dan begitu dan begini. Ya, ada aja omongan-omongan. Kalau kita mau dengar begitu terus, ya repot, saudara. Kita tidak sampai-sampai. Betul enggak? Tidak sampai-sampai, saudara melihat. Jadi saudara jangan mau. Karena apa? Iblis usahakan bikin kita supaya kita lupakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan Yesus, keselamatan yang begitu berharga, yang begitu mulia. Kita bisa lupa tentang itu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Betul enggak? Nah, Paulus juga, dia juga orang berdosa. Tetapi Paulus juga luar biasa, saudara. Dia bukan bilang dia melupakan, bukan bilang dia sudah pikun. Bukan. Kita masih bisa ingat itu semua apa kejadian-kejadian apa semua masih ada. Tetapi tidak mau ingatkan. Ya, kalau supaya bikin kita sampai tidak maju-maju, begitu loh. Nah, Paulus itu dia, kesaksian Paulus luar biasa juga, saudara. Kalau kita mau baca kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 12 saya baca, saudara. Ini bagus-bagus ya, ini firman Tuhan. Saya suka kalau baca firman Tuhan. Saya tahu saudara rasa senang apa enggak. Tetapi kalau saya itu, rasa wah gitu loh, rasa waduh kagum sekali begitu. Nah, jadi 1 Timotius 1 ayat 12 saya baca sampai 17. Paulus tulis kepada Timotius. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya.
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Marilah malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, luar biasa. Jadi saudara ada dosa. Paulus punya dosa juga besar. Kita punya dosa juga pasti ada. Dosa juga mungkin besar. Tetapi justru kita mengaku dosa kita. Ya, Tuhan tahu. Justru karena Paulus katakan dia punya dosa paling besar. Justru di situ kasih karunia Tuhan juga besar buat dia, saudara. Sehingga Tuhan mau pakai. Karena dia berbuat dosa itu, dia bilang begitu itu, di luar pengetahuan dia, di luar iman dia. Sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Nah, ini beda loh saudara, ini perhatikan ya. Jadi kita punya dosa-dosa yang lalu, yang sebelum kita datang ke Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus itu, Tuhan sudah ampuni saudara. Oke? Itu tidak jadi soal menurut Paulus. Karena di luar pengetahuan, di luar iman kita. Tetapi Tuhan terima apa adanya. Ya, jelek bagaimanapun, dosa bagaimanapun Tuhan terima. Tetapi begitu kita sudah datang kepada Tuhan, ya jangan lagi kita hidup di dalam dosa-dosa itu. Maksudnya Paulus begitu. Jadi dia tidak berbuat dosa lagi, oke? Saudara bisa mengerti? Luar biasa kan? Ya, kalau saudara baca baik-baik, saudara mengerti dengan baik itu kesaksian Paulus. Itu luar biasa. Oke. Jadi saudara, jadi kita sudah. Jadi jangan ingat-ingat ya. Dosa juga. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus datang. Dikatakan Paulus tadi. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Justru kita berdosa, kita semua orang berdosa. Jadi ada orang sudah hidup dalam dosa, tak jadi soal masa lalu kita, oke? Jadi orang mau bicara, tidak usah peduli, oke? Tidak usah peduli, tetapi kita hidup benar. Sesudah kita terima keselamatan anugerah Tuhan untuk menghargai keselamatan korbannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal bagi saudara dan saya menebus kita. Jangan lagi berbuat dosa. Maksudnya kita, firman Tuhan bilang kita kan tidak terlepas dari dosa. Semua orang juga masih berbuat dosa. Tapi saudara bisa mengerti bukan tinggal di dalam dosa itu. Oke, saudara kita bisa setiap hari juga kita berdosa. Orang ngomongin kita sudah kesal di hati kita. Kadang-kadang sudah ya ngomel di hati, belum ngomong keluar aja sudah dosa. Ya apa pula kita. Segala macam pekerjaan-pekerjaan yang umpamanya perbuatan-perbuatan yang khawatir. Oke, itu juga sudah dosa, oke. Rasa takut, itu juga dosa. Ya, karena rasa kurang percaya kepada Tuhan. Toh. Hal-hal itu mau dosa. Tetapi bukan kita berbuat dosa dan kita senang dan tinggal di dalamnya. Dosa yang sama. Contohnya yang kurang enak sedikit, oke. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah selamat. Kita jangan lagi kumpul kebo ya berzina ya hal-hal ya perbuatan-perbuatan yang begitu terus ya enggak benar lah. Ya, itu kan bukan apa itu sudah dengan sengaja kalau saya bilang ya sudah tidak menghargai Tuhan Yesus. Oke, jadi itu yang Paulus maksudkan. Oke, jadi kalau saudara dulu lupakan orang mau bicara apapun jangan dengar. Oke, jangan dengar karena kita mau menghargai Tuhan. Oke, keselamatan yang Tuhan lakukan. Oke, itu luar biasa berharga. Dan karena dia sudah selamatkan kita, berarti dia menghargai kita. Jadi kita juga harus menghargai semua itu. Oke. Nah, yang 14. Kita 14, oke. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara berlari-lari itu kepada tujuan, yaitu tujuan mau dapat hadiah. Hadiah apa saudara?
Oke, hadiah panggilan surgawi. Hadiah yang luar biasa, panggilan surgawi, panggilan yang tertinggi, hadiah yang tertinggi, yang mulia, saudara. Oke, yaitu mendapatkan Yesus. Berarti kita mendapatkan surga, mendapatkan keselamatan itu. Itu hadiah kita, saudara. Nah, kalau kita, saudara ada di situ, tapi saudara tahu Ibrani pasal yang kedua, ya ayat 1 dan 2 saya bacakan aja, dia bilang begini. Marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada keselamatan. Luar biasa, ya kan? Jadi tanggalkan segala dosa. Sudah enggak itu. Kita mau berlari, kita enggak bisa bawa dosa. Ya, pikul barang berat. Ya, berlari jam dulu itu juga enggak pakai jas, enggak pakai apa loh, saudara. Kalau mau tanding lari, ya mau pakai paling celana pendek sama kaos aja, baju kaos aja, saudara. Kalau enggak kan beban berat, enggak bisa lari, saudara. Pikir dosa juga enggak bisa. Nah, oke. Jadi kita melihat 1 Korintus pasal yang 9 ayat 24-25 ada di sana. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelangan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal yang tadi kita sudah baca. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Luar biasa. Dulu kita dapat hadiah, oke? Dapat piala, oke? Dia katakan mahkota yang fana. Kita lari, kita ikut pertandingan, lari setengah mati, latihan setengah mati. Pokoknya tanggalkan segala-galanya, lari, yang penting kita lari. Dan saudara, waktu lari itu saudara, ya kita lihat, ya saya tidak lari maraton. Sebenarnya kita orang Kristen itu dibilangin kita ini lagi lari maraton, bukan sprint. Jadi tak usah terburu-buru, oke? So, dia bilang alon-alon kelakon, oke? Pelan-pelan aja, tapi yang penting sampai, oke? Nah, kalau kita berlari itu saya berlari, saudara. Mata kita lihat ke depan terus. Begitu lari, saudara. Begitu sudah lihat garis finishnya, saudara, tambah cepat, saudara. Wah, tambah semangat, saudara. Makanya. Jadi saudara, nah di dalam rohani juga saudara, kita bertanding di dalam kerohanian kita ini untuk mendapat hadiah yang apa? Bukan fana, tapi hadiah yang kekal saudara, yang abadi, oke? Mahkota yang abadi saudara, betul? Itu janji Tuhan itu selalu benar. Toh, tadi kita sudah bilang Tuhan janjikan kita kalau kita sampai kita akan dapat mahkota, oke? Bukan kepingin mahkotanya, tapi saya itu kepingin bersama Tuhannya, ya kan? Sama mahkota kita tanggalkan mahkota, yang penting bersama Tuhan Yesus. Itu tujuan kita begitu. Makanya, oke. Nah, jadi kalau kita berlari, kalau kita tidak ada fokus, tidak ada tujuan, ya percuma saudara. Kalau kita mesti ada tujuan, no, oke? Dibilang berlari karena ada tujuan itu. Jadi baru kita bisa lari saudara, kalau garis finishnya di sana kita lari ke sana ya nggak sampai dong saudara ya, mesti sampai di garis finish, betul enggak? Nah, ada orang yang umpamanya ada orang yang gagal di tengah toh, ya lari belum sampai garis finish sudah nggak mau lagi keluar. Kalau dia semaput atau apa ya masih lanjut, tetapi sudah tidak mau. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan, orang Kristen. Banyak yang gugur di tengah jalan. Banyak yang give up. Saudara tahu kan banyak nih, Nino Kapenari sudah sharing toh. Berapa banyak. Bukan orang Kristen, bukan jemaat. Hamba-hamba Tuhan pun banyak yang give up. Karena COVID ini aja. Ini baru karena COVID saudara. Ya, yang gak ada arti apa-apa. Saudara tahu apa COVID ini saudara. Kalau saya bilang senang, banyak orang gak suka. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena adanya terjadinya ini kita nggak bisa kemana-mana, kita lebih banyak di rumah, kita bisa dekat-dekat dengan Tuhan, betul enggak? Lebih banyak waktu dengan Tuhan. Kalau enggak kita lari ke sini, lari ke sana, mau ke sini, mau ini, mau itu dan sebagainya, betul? Belum lagi yang mau kepingin belanja, lagi sel. Saya tidak pernah keluar pergi belanja walaupun sel itu apa dia bilang apa itu waktu sesudah Christmas, ya.
Boxing Day sale. Saudara ada yang pergi? Oke, tidak apa-apa, tidak usah ngaku, tidak jadi soal. Ya. Tapi saya tidak perlu. Segala-galanya itu kita tidak perlu. Saya tidak perlu beli apa. Apa yang ada ini aja sudah cukup. Malah kita mestinya buang-buang dulu. Sudah terlalu banyak barang di rumah, saudara. Sudah terlalu banyak baju, sudah terlalu banyak sepatu, pakai aja ulang-ulang. Ya, zaman dulu kadang kita belum sadar, oke. Kita sudah beli-beli, ya sudah kita pakai. Tetapi sekarang mau apa, saudara? Mau kemana? Ya, mau pergi cari kena positif. Kumpul-kumpul kena positif, ya kan. Tidak usah kumpul, makanya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau saya datang ke gereja, oke. Saya datang, ya dia hadirat Tuhan, oke. Ada perlindungan Tuhan. Itu kepercayaan saya. Kalau saudara tidak percaya tidak jadi soal. Saudara masih takut tidak jadi soal. Oke, saya tidak paksa. Tetapi bagi saya sendiri, saya tidak pernah takut. Ya, begitulah kita. Itu namanya percaya. Jangan sembrono, bukan sembrono di mana ada kumpul-kumpul. Ya, tapi kita kan jaga jarak, tuh, saudara. Kita kan masih ada tahu diri lah begitu. Jadi luar biasa apa enggak? Oke. Kita sudah baca tadi. Wah, sudah. Saya lihat waktu dulu. Oke. Oh, tadi saya sudah baca belum Timotius belum ya? Oh, sorry. Oke, belum. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5 belum sayang. Sampai dengan 8. Tetapi kuasailah, Paulus katakan kepada Timotius. Berarti Paulus katakan kepada saudara dan saya. Oke? Dengar baik-baik. Ya. Oke. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke. Dengar baik-baik dulu, oke? Jadi saudara, ada di dalam mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan, pekerjaan yang Tuhan sediakan, panggilan kita masing-masing, oke? Tetapi pemberitaan Injil itu semua kita harus toh, di mana kita harus ya memberitakan Injil supaya banyak orang bisa kenal Tuhan Yesus, bisa tahu apa yang dia lakukan dan mereka terima untuk selamat, oke? Jadi kita harus lakukan itu semua. Dan di dalam pelayanan itu banyak penderitaan, saudara. Makanya Paulus kasih ingat Timotius, oke? Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu, oke? Dan Paulus katakan mengenai dirinya, oke? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat ke-7 saudara perhatikan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, jangan ongkang-ongkang, oke, sekali lagi, ya tetap melayani. Paulus bilang Timotius, dia sudah mau selesai, dia sudah tahu dia sudah mau meninggal, dia sudah tahu persis, oke. Jadi dia tahu persis, dan saya tuh senang dengan ayat yang ke-7 ini. Dia bilang banyak orang yang meninggal, saudara tahu banyak orang meninggal, ya, yang di batu nisannya ditulis ayat ini, saudara. Tetapi maafkan, oke, saya tidak menghakimi. Tetapi saudara, ada orang yang tidak pernah melayani. Dan juga pengikutan kepada Tuhan juga mungkin belum benar. Tetapi mereka suka dengan ayat ini, rasa kagum dengan ayat ini, rasa hebat. For what? Ya, banyak kan? Ada di batu nisan yang tulis begitu kan? Ya, banyak kan saudara, Pak? Tahu kalau kubur orang, aku ditulis di batu nisan, oke. John Lee punya nggak tulis begitu, ya. Tetapi tidak apa-apa kalau tulis begitu kalau kita tahu persis, ya. Kalau anak-anak yang tulis dia tahu persis orang tuanya dia, oke. Betul-betul mengikuti Tuhan, betul-betul sudah melayani dengan benar, betul-betul setia dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, itu oke. Tetapi kalau tidak, saya janji anak-anak jangan sembarang tulis, ya kan. Sembarang tulis bikin malu. Paulus ini dia ngomong bukan dia suruh tulis di batu nisan. Tapi dia kasih tahu. Ya, dia kasih tahu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Oke, aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Itu saudara, boleh tulis saudara, asal saudara melayani dengan baik. Nanti ya kita para hamba Tuhan nanti suruh anak-anak tulis yang demikian. Tetapi kalau saudara tidak bikin apa-apa, oke? Cuma jadi orang gereja, datang gereja, pulang gereja. Ya, tidak pernah ikut, maaf, salah lagi nanti kalau ngomong. Tidak pernah bilang doa juga, nggak pernah mau doa, oke? Persekutuan juga tidak mau ikut, ya. Mau apa sebenarnya, ya? Mau apa datang ke gereja itu mau apa? Ya. Ada maunya saudara. Saya juga tahun 70 lebih, itu tahun 72. Saya juga ke gereja saudara 2 kali. Ya, sudah dibaptis saudara, oke? Tetapi tidak pernah bikin apa-apa. Tidak pernah baca firman. Tidak pernah tahu, masih hidup juga dalam dosa. Itu karena apa saudara? Belum mengerti. Tidak mengerti. Makanya perlu kita kasih mengerti. Kalau kita bicara begini saudara, bukan apa kita menghina atau menuding-nuding atau apa, bukan. Supaya sadarlah. Jangan jadi orang gereja. Jadi orang yang sungguh-sungguh terima keselamatan. Yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Yang sungguh-sungguh menghargai keselamatan itu. Yang pertahankan sampai akhir hidup. Jangan jadi loyo. Di dalam keadaan apapun saudara. Di dalam sakit, di dalam apa saja. Hilang kerjaan ke, bisnisnya bangkrut ke, apa saja keadaan yang tidak enak saudara, yang tidak baik. Ya, karena Tuhan itu ya turut bekerja. Dia tahu semuanya. Ya, yang penting kita tetap percaya bahwa Dia ada bersama kita. Percaya bahwa Tuhan yang ada kontrol semuanya. Saudara kalau bilang Dia turut bekerja itu kan luar biasa saudara. Ya. Segala yang kita alami ini saudara, yang tidak enak ini saudara, saya yakin dan percaya. Dalam tubuh sakit juga penyakit dan segalanya. Oke, Tuhan izinkan supaya kita tahu persis. Kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, Dia yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ya kan, Dia yang akan memberikan ya sesuatu yang baik. Yaitu menjadikan kita supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Itu rencana Tuhan. Jadi dengan COVID ini saya pikir semua orang harus berseru. Kapan COVID ini habis ya Tante Jasmine? Ya bertobat dulu semua. Ya kan? Betul enggak? Ya. Ya Tuhan mau supaya semua orang itu masing-masing bertobatlah. Bertobat itu kan bukan bilang hal yang tidak enak toh. Oke. Bertobat itu baik saudara. Kalau dengar kurang enak tetapi sebenarnya baik. Oke. Jadi ayat yang ke-15 kita mau buru-buru nih, terlambat sedikit. Ayat ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Oke, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, saudara, jadi maksudnya orang Kristen yang sudah sempurna itu bisa menerima. Oke, berpikir yang demikian. Tinggalkan segala-galanya, berlari kepada Tuhan untuk mendapatkan Yesus. Oke. Berpikir saya demikian, orang yang dewasa itu sebenarnya dia tulis itu orang yang sempurna, tetapi kalau sempurna nanti aja sempurnanya. Ya, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris saya itu nggak setuju, jadi saya cek. Ya, Indonesia kan cuma satu. Bahasa Inggris beberapa version itu dia pakai kata sempurna, bukan, dia pakai kata dewasa. Oke. Cuma saya lihat di King James lagi sempurna, jadi ya sudahlah. Oke, terserah saudara. Yang penting kita belum sempurna. Yang penting kita dewasa. Harus dewasa. Dan dia bilang begitu. Jadi kalau kita yang sudah dewasa, kita berpikir demikian. Oke. Tetapi dia bilang, tapi jikalau ada pikiranmu yang tentang salah satu hal itu, maksudnya Paulus tahu kalau masih orang belum bisa menerima. Masih ada orang Kristen yang namanya belum dewasa. Ya. Jadi dia belum bisa terima hal-hal ini. Masa saya mesti tinggalkan segala-galanya. Masa begini, masa begitu. Ikut Tuhan aja masa mesti sampai demikian. Oke, begitu. Jadi dia belum bisa terima. Tapi luar biasa Paulus bilang apa dia bilang. Dia bilang begini. Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi orang yang masih belum sempurna, belum dewasa, ya orang Kristen yang belum dewasa, Paulus itu sungguh luar biasa, dia percaya bahwa Tuhan nantinya akan menyatakan, Roh Kudus akan membukakan. Ya, sekarang mereka belum bisa terima ajaran Paulus, belum bisa terima apa yang Paulus ya bicarakan.
tetapi dia bisa terima. Ya, saya terima. Saya merasa saya sudah dewasa, bukan karena sombong, tetapi saya sungguh bisa terima. Ya Pak, kalau kita sudah dewasa, kita juga mau menuju ke sana kan. Jadi kita bersyukur Paulus bisa ngajar kita kedemikian. Ya, jadi kita jauh usah resolusi yang aneh-aneh lagi. Ini saja, berlari saja. Ya, tidak usah keluar pergi di luar di lapangan atau di gym atau di mana. Oke. Nah, ayat yang ke-16. Oke. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke. Nah ini ayat. Maksudnya apapun keadaan kita sekarang, mungkin kita lagi macet, ya kan? Mungkin lagi tidak maju, lagi stagnasi, lagi ya atau slow atau apa begitu ya. Dalam keadaan apapun dia bilang, tetapi tetap ada di dalam gelanggang pertandingan. Tetap ada di tempat di mana kita sudah mulai. Ya, jangan beralih pergi agama lain atau pergi sini sana, tak usah, Tetap contohnya yang kurang enak begini. Juga kalau kita ada di gereja sini, kita sudah rasa terima keselamatan dari Tuhan Yesus melalui pelayanan di sini, Terus keadaan apa, ada suara sini sana, jangan kita lari ke sini ke sana, ke sana. Tetaplah di dalam situ, Tetap, ya kan? Tetap, nanti kan Tuhan akan menolong kita supaya kita maju. Jadi jangan beralih, Jangan keluar dari gelanggang pertandingan, Itu maksud Paulus begitu. Jadi kita sudah mulai, kita tetap dengan iman percaya kita. Jangan pindah agama lain atau pindah di mana-mana, saudara. Nah, saya mau tutup dengan ini. Untuk menjadi kuat, ya saudara. Terus bagaimana kita menjadi kuat? Saya dapat pikir begini. Jadi bagaimana? Paulus tidak tulis, ini Yasmin yang tulis aja. Di dalam pertandingan, tetap berpegang pada apa itu, pada apa yang sudah kita capai itu. Maksudnya apa kita tetap baca firman Tuhan. Firman Tuhan nomor 1, saudara. Firman Tuhan yang dapat membawa kita kepada keselamatan, ya. Firman Tuhan yang dapat menegur kesalahan kita. Firman Tuhan yang dapat menegur, Firman Tuhan yang juga dapat membantu kita untuk mengajar orang lain. Ini firman Tuhan luar biasa yang bawa kita kepada keselamatan melalui iman kita. Firman Tuhan, saudara. Saudara, orang Kristen tanpa baca firman Tuhan, tidak pernah peduli firman Tuhan, lemah, saudara. Bisa jatuh, saudara. Jadi kalau saudara mau tetap berada di gelanggang pertandingan, walaupun larinya pelan, sudah lesu, tidak ada kekuatan, jangan keluar, tetap di dalam firman. Baca terus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat kedua dia bilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi bayi juga nggak apa-apa, saudara lagi lemah, belum bisa makan makanan keras, minum susu, minum susu supaya tetap bertumbuh, mesti mau, ya minum susu, nggak usah mesti mau cari yang keras-keras, apa itu rohaninya masih lemah, masih bayi, tetapi maunya yang sudah karunia ini dan lari ke sini mau ini, dan tidak dapat semua, masih bayi, belum bisa terima. Minum susu dulu, nanti dia akan dapat. Dan berdoa, ini anjuran saya. Berdoa terus, bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, pokoknya berdoa, bergaul dekat dengan Tuhan, saudara. Apa itu? Kita bilang bersekutu. Kapan Pak yang ngomong bersekutu kan kita banyak orang, tapi enggak, kita bergaul dengan Tuhan. Secara pribadi. Kapan hari saya bilang kan mau akhir doa, saya bilang selamat malam, jangan lupa tidur, bergaul dengan Tuhan, peluk bantal, ingat-ingat Tuhan Yesus. Saudara, tiap hari, pagi, siang, sore, malam, tiap saat saudara bisa bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa merasa dirangkul dan saudara merangkul, pokoknya sukacitanya luar biasa, saudara, Ada damai yang luar biasa. Mau tidur, Mau tidur itu, kalau ini mau sharing firman Tuhan, tidur tiap kali ingat firman Tuhan aja kan. Pokoknya ya ingat firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Nah 1 Petrus pasal ke-5 ayat 10. Dan
Ini yang menguatkan doa. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara ikut Tuhan tidak gampang. Saudara mungkin rasa menderita. Tapi Tuhan yang akan menguatkan saudara kembali. Dia yang akan membawa saudara sampai kepada tujuan. Saudara setuju? Oke, setialah kepada Tuhan. Oke. Apa itu dia bilang apa? Mendekatlah kepada Tuhan. Itu pagi punya omongan. Mendekat terus kepada Tuhan. Oke. Jangan jauh-jauh. Jangan lari ke gereja sini, gereja sana. Jangan cari pendeta sini, pendeta sana. Saudara, bukan pendeta yang bikin selamat saudara. Firman-firman ini pulang saudara baca. Baca lagi saudara, baca lagi. Saudara pasti akan merasa sukacita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu. Di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau mengajar kepada kami. Supaya kami tidak mencari resolusi macam-macam saudara ini dan itu. Keadaan dunia tidak bisa membuat kita mencapainya. Tetapi kami mau berlari Tuhan. Meninggalkan segala dan berlari untuk mencapai sesuatu yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih. Kalau selama ini Tuhan tahun-tahun yang lalu kami salah, kami tidak berlari terus, kami tidak tinggalkan segala sesuatu. Kami masih ada banyak kepahitan, banyak ingat-ingat hal-hal yang membuat kami tidak bisa maju Tuhan. Maka tahun ini Tuhan kami mau maju. Tuhan ingatkan kami terus Tuhan supaya kami tinggalkan semua itu Tuhan. Kami tidak mau mencari apa-apa, kami hanya mau mencari Engkau. Kami hanya mau berlari untuk sampai kepada garis akhir untuk mendapat hadiah yang daripada Engkau. Yaitu hadiah panggilan surgawi yang daripada Tuhan. Hadiah hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat eklesia yang hadir pada hari ini di gereja. Dan juga yang ada di rumah, online atau di mana saja saudara. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.